Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 ya, tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Baiklah, kita bahas ya. Di sini ada bacaan listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia ya. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektronik. Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media. Gelombang elektronik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus ya. Itu yang Ibu garis bawah itu yang perlu anak-anak harus ingat. Oke. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik bertegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut berada di atap untuk tepat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan tempat merhubungnya berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Rangkaian paralel ya. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara menyambung atau sejajar ya, dan sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Anak-anak bisa perhatikan gambar ini ya. Yang A ini adalah gambaran seri, sebabnya dianya bersusun ya. Sedangkan yang paralel itu berderet dia ya. Oke, lanjut. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter, dan rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena rangkaian karena hanya terdapat satu lampu pada senter ya. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Oke ya, ini rumah kita ya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus tetap hemat ya anak-anak ya listriknya. Oke. Dari bacaan tadi kita mau membahas ya tentang per paragrafnya. Yang paragraf 1 ya, anak-anak bisa lihat apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis pada paragraf 1, yaitu tentang Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Nah, untuk yang paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik dari apa anak-anak? Arus listrik adalah gelombang elektronik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Terus bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berurut. Itu masih anak-anak lihat di paragraf kedua ya, yaitu
Arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat ya. Sekarang anak-anak perhatikan di paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurut. Yang terjadi apa? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel ya. Oke, masih di paragraf ketiga. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di rumah warga? Apa manfaatnya? Untuk dihubungkan ke berbagai alat elektronik diantaranya televisi, kipas angin, dan kulkas agar bisa digunakan ya anak-anak ya. Oke, masih paragraf 3 ya. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Apa perbedaannya? Ya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar ya, sedangkan rangkaian paralel disusun berderet seperti di gambar tadi. Oke, sekarang di paragraf keempat. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Ingat ya di paragraf keempat. Kesimpulan di paragraf keempat yaitu pengguna rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang namun baterai cepat habis. Oke, untuk paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ada enggak? Ada ya. Nah, pesannya apa? Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Oke, itu tadi penjelasannya. Sekarang anak-anak kita akan mengamati komponen-komponen yang terdapat pada senter ya, seperti berikut. Nah, anak-anak bisa lihat ya, ada berapa komponen? Ada 4 komponen. Nah, kita akan cari tahu apa namanya dan fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama itu adalah baterai ya, sebagai sumber energi. Yang kedua itu lampu ya, untuk memunculkan cahaya. Yang ketiga itu logam penghantar untuk mengantarkan arus listrik di baterai ke lampu. Terus yang keempat itu saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu ya, sehingga lampu pada senter bisa menyala dan mati. Itu adalah komponen-komponen pada senter anak-anak ya. Baiklah, ini kalau komponen tadi kita pasang kembali ya, ini bentuknya. Nah, terus kalau misalkan kita pasang kembali tanpa kepalanya atau tanpa dudukan lampu, cuman lampunya aja, bentuknya seperti ini ya. Oke, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Bagaimana posisinya? Lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor ya, atau penghantar arus listrik. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu ya, harus sering bersentuhan ya. Terus, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut dan biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Biasanya apa anak-anak? Komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam adalah kabel tembaga ya. Rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Oke, sekarang tadi sudah anak-anak tahu komponen-komponen senter. Sekarang kita mau buat percobaan ya, percobaan rangkaian sederhana. Kita mau buat senter juga nih. Bahan-bahan yang diperlukan, fungsi dan jumlahnya. Pertama, baterai 1,5 volt, fungsinya sebagai sumber energi ya, atau sumber listrik, berjumlah 2 buah. Terus saklar on off-nya sebagai untuk menyambung dan memutus arus listrik, cukup 1 buah saja. Terus lampu dan fittingnya atau tempatnya tadi ya, sebagai sumber cahaya, cukup 1 buah juga. Dan selotip atau lakban sebagai perekat baterai, secukupnya saja. Dan yang penting kabel
kabel ya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu ya, yaitu 40 cm. Alat yang digunakan yaitu apa saja? Ada gunting untuk memotong kabel ya, jumlahnya tuh satu aja. Terus ada cutter untuk memotong botol ya, atau dudukan untuk senternya nanti cukup satu buah saja. Nah, setelah dirangkai nanti akan jadi senter ya. Dari penjelasan tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting ya. Iya benar. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, ini maksudnya gimana kalau listrik itu nggak ada, dan setelah ada itu apa pengaruhnya. Oke ya, kita akan bahas satu-satu. Sebelum ada listrik, kita pada malam hari akan gelap ya. Terus sulit untuk beraktivitas di malam hari karena gelap tadi. Ada lagi belum tersedianya banyak alat elektronik karena nggak ada arus listrik ya. Terus kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional, maksudnya apa? Bersifat tradisional. Pada malam hari nggak ada aktivitas, pada siang hari baru beraktivitas. Mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Nah, setelah adanya listrik ya, semuanya berubah anak-anak. Malam hari bisa jadi terang seperti siang hari ya, karena adanya lampu. Terus beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam ataupun siang hari. Terus banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Seperti apa saja? Ada sepeda motor ya, ada mobil, ada lagi rice cooker untuk memasak, dan ada kulkas untuk menyimpan makanan, dan masih banyak lagi ya anak-anaknya setelah ada listrik. Terus mobilitas penduduk berjalan cepat seperti tadi ya, dengan ketemunya listrik dapat bertemu juga alat transportasi yang bisa cepat ya, seperti kereta listrik, LRT gitu ya. Terus mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik ya, sekarang mudah. Mau ngisi air tinggal kita tekan saklar pompa air langsung mengalir, nggak perlu lagi nimba-nimba. Itu ya perubahan setelah adanya listrik ya. Sekarang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku ya, di lingkungan. Sebelum ada listrik ya, setelah ada listrik apa saja benda-benda atau peralatan rumah tangga yang berubah ya gitu ya. Nah, yang pertama, yang dulu sebelum ada listrik setrikanya pakai arang, mau panas ya. Nah, kalau sekarang setelah ada listrik, setrikanya pakai listrik, tinggal colok aja, nggak perlu lagi tuh dibuat arang dulu, masukkan ke setrikanya ya. Sekarang tinggal colok langsung bisa panas ya setrikanya. Terus lampu minyak, dulu pakai lampu minyak atau lampu teplok lah ya. Nah, sekarang sudah ada lampu bolham atau LED ya, lebih terang juga ya, dan lebih sehat. Terus dulu sebelum ada listrik memasak itu pakai dandang. Nah, sekarang memasak itu sudah pakai rice cooker atau magicom ya. Terus dulu kalau sebelum ada listrik, kalau mengirim kabar itu pakai surat ya, harus lama, berapa hari baru sampai. Nah, sekarang setelah ada listrik kita sudah ada telepon, ada ponsel, sehingga bisa detik itu juga kabar bisa mengetahui kabar ya gitu ya. Nah, terus yang dulu sebelum ada listrik kita pakai sapu ya, setelah ada listrik kita ada vacuum cleaner ya. Itu adalah barang-barang atau benda-benda rumah tangga yang berubah ya, lebih setelah ada listrik lebih berubah ke lebih praktis ya. Coba cari benda-benda yang lain ya di rumah ya. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Selamat belajar. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.